Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi. Horas madiha musaluhutna di dia veo maringanan totong ma setia hita manarihon ngolu partodiota. Jala hata di tuhata tuhita di bagasa sadarion. Jasaya 42 ayat sada. Idama naposoki nahutogu. Nahupiliti hasudungan ni rohaku nunga huapehon todiku tu ibana taria sonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh sebuah nubuatan yang berisikan nubuat tentang kedatangan, janji kedatangan hamba Tuhan. Ya. Secara khusus teks ini merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, Sang Juru Selamat kita, yang telah dinyatakan sejak zaman Perjanjian Lama. Dan kesempurnaan dari teks ini, dari firman ini, kita boleh lihat dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang boleh kita imani, kita hidupi satu hari ini dalam aktivitas kita dari firman ini? Yang pertama, berilah dirimu menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti harus menjadi pendeta, harus menjadi sintua, penatua, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua adalah teman dan ale-ale nih dewata di bagasan Yesus Kristus. Jadilah hamba Tuhan dimanapun engkau berada, dalam keluarga, dalam pekerjaanmu, dalam profesimu, yang senantiasa menyatakan hukum kebenaran dalam keseharian kita. Jadikan dirimu menjadi hamba Tuhan yang tetap setia menyuarakan kebenaran dalam keseharian kita. Yang kedua, jadilah pribadi yang disukai oleh Tuhan. Pribadi yang disukai oleh Tuhan adalah jika kita berkenan menyatakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Menyatakan hukum dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, tentu kita mampu untuk melihat dan membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Kita, minggu yang lalu merayakan hari turunnya Roh Kudus. Maka sekali lagi, jangan sampai roh Tuhan itu minggat dari kita manginang. Ya, unang sanga mucak tod dini Tuhani tod di forbadiation hita, tetapi baiklah kita senantiasa meminta tuntunan roh Tuhan dalam aktivitas kita, sehingga kita mampu menyatakan hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, hukum tujuannya baik, hukum pada dasarnya adalah baik. Dan hukum mengandung kebenaran. Hukum Taurat itu di dalamnya terkandung kebenaran dan kebaikan yang boleh kita hidupi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan kita menyatakan hukum itu berarti kita hidup di dalam kebenaran dan roh Tuhan senantiasa berdiam dalam diri kita. Kalau tidak roh Tuhan yang berdiam dalam diri kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menyatakan hukum dan kebenaran, dan juga kita tidak akan bisa untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan yang sangat disukai oleh Tuhan. Dimanapun satu hari ini kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudara, buatlah dirimu berkenan di hadapan Tuhan dengan tetap senantiasa menyatakan kebenaran. Pun orang-orang di sekitar kita itu membenci kita dan tidak suka dengan itu. Tuhan memberkati amanginang. Tadehon onom 170 sada buku ede onom 170 sada ayat sada.
holomoni ise na ololaw mamaritahon pararat marita na pararat mabaritai sa hatulian tanoon di tangan ni Yesus do nasahu aso iba na totong donganmu. Tuhan memberkati. God bless you non-stop.